Alhamdulillah, alhamdulillahil qaimi ala kulli nafsin bima kasabat, al-mujajila bima ngamilat, al-musi alaiya ma qaddamat wa akharat, wa asyhadu an la ilaha illallah ya'lamu qa'inatal a'yuni wa ma tuhfis sudur, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ahrajan nasa minal dhulumati ilan nur. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, wa qad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yuhyi alladzi ansamaha wa ramarah wa huwa bi kulli khalqin alim. Al-Ahya Sadaqallahul Azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang juga yang berbahagia, marilah untuk mengawali khutbah di hari Jumat yang mulia ini, kita sebagai hamba Allah yang paling sempurna, tidak ada henti-hentinya, selalu mengucapkan puja dan syukur kepada Allah Ta'ala yang mana telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semuanya yang tidak bisa dihitung jumlahnya, terkecuali nikmat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semuanya bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka mendengarkan khotbah dan menjalankan sholat berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan atas semua kesalahan kita dalam menjalankan ibadah ada kekurangannya, Allah juga mengampuninya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Rasulillah, yang mana telah berjuang banyak tentang dinul Islam, yang mana kita rasakan sampai saat ini, sehingga kita semuanya bisa mengetahui tentang yang hak dan yang batil atas perjuangan beliau. Dan kita tunggu pula syafaatnya, pertolongannya di dunia ini apalagi di akhirat nanti. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, setiap hari Jumat semua khotib menyampaikan wasiat khususnya pada diri khotib sendiri dan umumnya pada seluruh jamaah kaum muslimin rahimahullah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia dan juga dimuliakan Allah Ta'ala, kami mengajak marilah kita mencari keselamatan badan kita masing-masing. Tidak ada jalan lain kecuali tetap iman dan Islam. Inilah yang harus kita ikat dalam hati sanubari kita masing-masing, dan meningkatkan rasa keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, yang artinya menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Dan kita mengajak berbuat kebajikan, amal kebaikan, amal-amal soleh sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini pun kita dasari dengan dasar ikhlas, sabar dan tawakal. Sebab Allah berfirman dalam surat Al-Dasiyah ayat 15 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, man ngamila sholihan wali nafsih wa man asa'a fa'alaiha, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebajikan maka untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan maka itu akan menimpa dirinya sendiri.
Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini jelas kita mengajak memperbanyak amal-amal soleh. Perlu kita ketahui dan perlu kita renungkan dengan hati yang jernih bahwasanya kita hidup di dunia itu tidak lama, sifatnya cuma sementara, relatif singkat, jauh dibandingkan tidak ada berapa persennya kalau hidup di akhirat nanti. Dan kenikmatan gebiarnya dunia ini, gemerlapnya dunia ini tidak sebanding, tidak ada berapa persennya kalau dibandingkan di akhirat nanti atau di surga nanti. Maka untuk itu hidup di alam dunia itu dinamakan hidup di alam fana, dan alam akhirat dinamakan yaitu alam baka, alam kelanggengan. Sebab Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'la ayat 17 sampai 19 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khairu wa baqa. Inna hadzal sukubil ula sukubi Ibrahim wa Musa. Padahal kehidupan di akhirat itulah baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu atau kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ini sudah jelas bahwasanya ayat di atas Allah menciptakan makhluk yang paling sempurna yaitu manusia. Manusia dijadikan kekasih Allah, diberi wahyu, dijadikan sebagai nabi untuk menyampaikan wasiat dari Allah SWT yang perlu disampaikan pada seluruh umat manusia. Yang disampaikan oleh Nabi tidak ada lain yaitu cuma dua prinsip, yaitu mengimani tentang Allah itu satu, Allah adalah Maha Esa, dan yang kedua mengimani tentang hari akhir atau hari Yaumul Ba'ats atau wal hisab. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, memang tentang keimanan inti perlu kita tambahkan, perlu kita ajak-ajak sesuai dengan kemampuan masing-masing agar kita mengimani bahwasanya Allah itu Maha Esa dan Yaumul Ba'ats itu adalah ada. Maka kita memperbanyak sekuat mungkin, sekuat tenaga, kemampuan masing-masing, yaitu banyak belajar, membaca kitab suci Al-Quran, buku fikih, buku tauhid, sering-sering mendatangi majelis-majelis. Inilah jalan untuk menuju menambah keimanan kita kepada Allah SWT bahwasanya Allah adalah yang Maha Esa. Kalau kedua prinsip tadi sudah termasuk dalam hati sanubari semua manusia, tentu manusia itu akan mudah akan berbuat, menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan berbuat kebajikan, menjalankan amal-amal soleh. Mudah-mudahan dengan kebaikan amal soleh tadi sehingga kita bisa hidup selamat di dunia dan di akhirat, hidup sejahtera, kertaraja, merasa tenang, tentram lahir batin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena di dalam hati yakin bahwa akhirat nanti akan diteliti semua perbuatannya, akan ditanyai, akan ditimbang dari semua perbuatan itu entah baik atau jelek sesuai dengan kemampuan perbuatan manusia masing-masing, walaupun entah itu cuma seberat semut budak. Sebab Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang bunyinya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian yang kedua kita harus meyakini tentang Yaumul Ba'ats, yaitu hari pembalasan. Artinya hidup manusia sesudah mati
Artinya setelah hidup mati di kuburan, kemudian dihidupkan lagi di alam akhir nanti. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, sungguh mengerikan. Tapi bagi Allah tidak repot, Allah adalah Maha Kuasa. Semua apapun yang terjadi ini adalah sudah menjadi kehendak dari Allah Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita perlu merenung dengan jernih, dengan rasa hati, dalam hati yang jernih. Kita itu dibuat dari apa, diciptakan dari apa? Dibuat dari tanah. Selain dari tanah, beberapa macam makanan seperti halnya minuman, sayur-sayuran, daging, telur, dan lain sebagainya, berkat kodrat dan irodrat bisa berbentuk manusia yang sangat luar biasa sempurnanya. Apakah kita masih ragu-ragu tentang Yaumul Ba'ats? Sekali lagi, Allah telah tidak merasa sulit bagaimana awalnya menciptakan Adam alaihissalam dan Nyai Hawa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hari ini adalah juga perintah menyampaikan wasiat ini, juga perintah daripada satu Rasulullah di Mekah sana berhadapan dengan orang-orang kafir Mekah. Di hadapan orang-orang kafir Mekah, Nabi ditanyakan, Nabi, siapa yang menghidupkan? Kemudian kaum kafir Mekah membawa beberapa tulang belulang, satu keranjang yang sudah ajur mumur. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Yasin ayat 78-79 yang bunyinya, Qul ma yuji dhama wa yaramim Qul yuji halladhi ansamaha wa lamara wa huwa bikulli khalqin alim, yang artinya, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa pada kejadiannya. Ia berkata, siapakah dapat menghidupkannya? Tolong bertulang belulang tadi yang pernah hancur loh. Kemudian katakanlah, hai Nabi Muhammad, ia akan dihidupkan oleh Allah yang menciptakannya kali yang pertama, dan dia mengetahui tentang segala makhluk, semua makhluk yang ada dan semua makhluknya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, walhasil dalam khutbah ini adalah kita seandainya semua manusia itu bisa berpikir secara jernih bahwasanya manusia itu diciptakan dari apa dan kembali dia kepada siapa, tentu saja akan mengimani dari dua sifat tersebut. Ini siapa yang menghidupkan, siapa yang mengembalikan orang mati menjadi hidup lagi, tiada lain adalah Allah SWT. Seperti halnya janji Allah, perbuatan yang baik, yang tidak baik akan diperlihatkan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, mungkin khutbah singkat ini dari judul At-Ba'ats dengan keterangan yang sangat singkat dikarenakan keterbatasan waktu, mudah-mudahan bermanfaat banget. Marilah kita selalu berdoa memanjatkan kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan taufik dan hidayah selalu dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita semua dijauhkan dari segala kemaksiatan, diampuni segala dosa-dosanya, sehingga kita bisa hidup selamat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahilladzi amarona bil ittikati wal ittisami bi qablin matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'awi bi nafsi wa zana bi malaikati musabbikati likursi wa qullahu ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal wa malaikatu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma birlana dunubana wali walidaina warhamma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat aminhum wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi fir barakam wa taqramin. Allahumma radini qadaika wa barik li bima kutira wa takhira majalta. Allahumma inni as'aluka rahmatan min diktati bi qalbi samli wa tawani. Allahumma sekalian banabingan menunjukkan taiban bangun. Allahumma bini alani karomik anini biotika musa. Allahumma angina antikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka wa tuqa wa la ngafafa wal ghina. Allahumma sekal ngafafa ya tabitini dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka tilwa jannah wa na'udzu bika min syarri nar. Allahumma ajirnan nar, Allahumma ajirnan nar, Allahumma ajirnan nar. Allahumma tawil mumurana wa ta'ati rasulika wa janani batika solikin. Allahumma rinal haqqa haqqa wa janati bangah wa rinal batila batila wa janati nabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi aulatina wa tatantur wa batika mutaqatika wa rizqna bidahum. Allahumma rizq auladana wa dzurriyyataka wal hidayah wa rizq salati wa ibadati rabbil solihin rabbil solihin rabbil solihin. Rabbana atmim lana nurana wa lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'ana wa'ilana warhamna anta maulana wansurna nan kan kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka samul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana waliyadina wa rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.